Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang. Macam bicak dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini? Siang atau pagi nih ya? Kayak pagi menjelang siang pas ya. Di edisi Sabtu tanggal 29 November 2025 pecah biasa di Perempat FM Palembang. Jadi kita kembali di obrolan komunitas. Kita bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berdialog atau ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan 3 perwakilan kawan-kawan dari mana nih. Nanti kita bakal sapa ya. Yang tentunya ini merupakan salah satu apa tuh? Nanti dulu ya. Ini salah satu UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah Macam Bica ya. Jadi ada 3 perwakilan yang sudah hadir di sini, di mana kali kita bakal ngomongin soal pentas ekspresi teater Arafah. Nah, ini ngomongin teater, kulo kalau flashback lagi waktu di zaman-zaman SMA itu pernah ikutan teater juga, walaupun ada aca memerankan dengan maksimal ya. Karena bawa anak ketawa bahaya Cik Ilham ini ya, singgonya ya pada saat itu. Tapi memang Macam Bica menonton atau menyaksikan teater ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat berkesan ya, dimana kalau kita lihat pemainnya yang berkolaborasi juga dengan alat musiknya juga, dan juga penataan panggungnya juga itu luar biasa nih, yang takjub ini apalagi dilakukan oleh generasi muda di era sekarang ini. Memang ini patut untuk kita apresiasi ya. Dan luar biasanya untuk di pagi ini Perempat FM Palembang kita juga bakal ngomongin soal teater itu tadi Macam Bica ya. Oke, dan kami menyapa juga selamat pagi menjelang siang yang menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang menyenangkan, dan juga yang lagi mendengarkan via 88,4 FM juga. Halo Macam Bica dulur-dulur, selamat bergabung kembali. Dan juga yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital juga kami doakan mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, baiklah, dan langsung baik kita bakal kenalan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak sekali nih ya. Oke, baik, dan kita langsung kenalan dulu dengan teman-teman dari UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah. Yang pertama ini ada Linda Nur Isnaini. Yang mana tuh? Oke, ini sebagai Ketua Pelaksana Petra ya. Luar biasa sekali. Sehat Linda? Ya, alhamdulillah sehat. Kamu kedinginan apa? Tegang nian ya? Nggak kok, mungkin ini ya, apa namanya tuh, AC-nya coba kayak kita kecil dikit ini. Oke, baik, dan Linda tidak datang DWA juga ditemani ada 2 rekannya. Di sebelah kanan Linda ini ada Goitsa Kavila. Ya. Wih, namanya bagus nih ini ya. Panggilannya siapa nih, Vila? Ois. Ois, oke. Ois, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Sehat ya? Oke, ini sebagai Direktur UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah. Oke, baik. Dan satu lagi ini satu-satunya yang ganteng ya, karena duanya cantik semua. Ini ada Muhammad Stefani Imam Akbar. Iya, Bener ya? Ini panggilannya Imam. Imam betul kan? Oke, satu-satunya ini ya. Ini sebagai Steering apa nih? komit. Oke, sebagai apa tuh steering komit ini? Bisa dibilang kayak pembina, penasehat, atau untuk jalannya acara. Oke, baik. Artinya ini sebagai kakak tingkat ya mungkin? Iya, salah satu pembinanya UKMK alumni Demi Oh, Sierra. alumni. Luar biasa sekali ya. Oke, nah ini kalau ada alumni pasti ini dari sekolah atau kampus. Kita pengen tahu UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah ini dari kampus mana tuh? Kita dari UIN Raden Fatah Palembang, Kak. Kampus UIN ya. Oke, baik, dan tentu ini artinya kalian masih aktif sebagai mahasiswi. Kecuali untuk Imam tadi ya, Iya. udah alumni ya. Kalau Linda ini di fakultas apa tuh untuk di kampus? Ya, saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semester? Semester
Semester 3 ya. Oke, baik. Kalau Ois tadi Kalau aku dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. dakwah dan komunikasi semester berapa tuh? Semester 7 aku, Kak. Waduh, udah hampir selesai ya mudah-mudahan ya. Oke, baik. Nah, ini kita ke Imam dulu sebagai kakak tingkat atau alumni di sini. Kita pengen tahu untuk UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah ini aktifnya sejak kapan tuh? Kalau mulai aktif sih yang saya tahu itu dimulai dari 2003 Kak. 2003. Oh, udah lumayan cukup lama ya. Aha. Sampai sekarang 2025 itu tiap tahun pergantian pengurusnya itu dipilih melalui pemilu. Oh, ada demokrasinya ya. Jadi tiap tahun ada yang mengajukan diri dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin persyaratan kita itu sudah mulai semester 5 dan memenuhi syarat IPK. Minimal kalau dari kita itu IPK-nya minimal 3 untuk mengajukan diri sebagai ketua umum atau direktur. Jadi ada persyaratannya di situ ya. Untuk inisiasi pendiriannya udah tahu nggak atau masih ingat nggak gitu siapa? Kalau salah satu pendiri yang masih aktif untuk mengurus ada salah satunya yang sering ke sekretariat kita ada namanya Sumartono. Oh, Pak Sumartono. Halo Pak Sumartono, mudah-mudahan lagi nonton kita ya. Ini siapa nih? Dosen di situ. Termasuk staf. Oh, staf juga di UIN ya. Tapi beliau punya peran dalam pendiriannya ini ya. Punya peran nggak? Punya peran dalam pendirian, dalam pembentukan sekretariat awal dan pembentukan kepengurusan awal sampai berdiri sampai sekarang itu. Oke, baik. Dan kalau untuk struktur organisasinya ada apa aja nih untuk di UKMK Seni dan juga Budaya Teater Arafah ini? Kalau pimpinan tertinggi kita itu dinakodai oleh direktur. Ada direkturnya. Ini siapa tuh sebagai direkturnya pada saat ini? Kalau saat ini Oh, sebagai Pak ini ada Hois ya sebagai direktur. Oh iya ini direktur KMK-nya. Oke, baik. Setelah direktur ada apa lagi tuh? Di bawahnya ada sekretaris umum dan bendahara umum. Oke, ada sekretaris umum dan juga bendahara umum ya. Dan ada teman-teman lainnya juga tuh. Kalau bidangnya nggak ada ya, satu ya, cuma karena ini teater. Kalau bidangnya kita punya kepala bidang yang membawahi ada 6 divisi. Ada 6 divisi. Divisi 1 apa tuh? Itu teater. Yang kedua musik. Oke. Ketiga tari. Paduan suara, seni rupa dan sastra ya. Jadi ini kalau disatuin dalam pertunjukan teater kayaknya punya koneksi masing-masing ya. Semuanya bisa ditampilkan di situ tuh. Oke, baik. Dan kita ke Linda dulu nih. Kita pengen tahu Linda untuk pertama sekali bergabung tertarik untuk belajar teater nih apa nih alasannya tuh? Ikutan teman-teman kah atau memang ada hobi di situ? Ya, karena ada hobi nari. Oh, ada hobi nari tuh. Linda ikutan di bidang nari tadi ya? Ya. Oke, sejak kapan tuh? Sejak bergabung SD. ini? Oh. Enggak bergabung deh. Agak tegang ya Linda pagi ini ya. Sejak kapan untuk bergabung di teater Arafah ini? Semester 1. Semester 1. Kenapa nih ikutan? Karena pada saat itu di kampus ada pertunjukan atau apa? Ya, di kampus ada promosi. Ada promosi. Setiap UKMK itu ada promosinya. Ada open recruitment. Jadi Oke. saya itu daftar. Daftar. Alasan daftarnya kita pengen tahu apa tuh? Lebih apa nih? Pengen melatih mental gitu atau lebih kayak memperluas apa ya? Potensi dalam dirinya untuk lebih dieksplor melalui teater dia atau ada alasan lain? Karena seneng nari aja. Oh, senang nari aja ya. Oke, baik. Salah satu hobinya juga di situ ya. Oke lah kalau begitu. Kalau Ois bagaimana tuh? Untuk awal pertama sekali bergabung sejak semester berapa tuh? Iya, aku awal gabung juga dari semester 1, Kak. Jadi kalau teater Arafah itu kan setiap UKM di UIN, setiap PBAK tuh Kak, PBAK kalau di UIN. Kayak ospek gitu iya, ya? Ospek. Jadi setiap UKM tuh dia ada waktu buat mengenalkan Promosi gitu. organisasinya, namanya inaugurasi. Terus waktu lihat teater Arafah tuh paling heboh Kak, paling pecah waktu inaugurasi. Kenapa tuh ada tampilan lucu gitu ya? Atau yang menarik perhatian jadi, gitu? Jadi mereka tuh awalnya kayak apa sih Kak? Wong bebala itu Kak, Oh, masuk panggung. itu. Jadi kan Kayaknya hobi nonton bebala ya Ois ini. lagi rame-ramenya, lagi maba, lagi ngantuk-ngantuknya, terus tiba-tiba ada yang bebala di pucuk panggung. Jadi kan langsung tegak galowong tuh Kak. Jadi fokusnya ke sana tuh. Nggak taunya teater yang nampil kayak begitu. gitu. Jadi mulai kayaknya seru ya untuk bisa bebalama itu pula ya. Bisa tampil di atas panggung juga kayak gitu dan akhirnya mencari informasi akhirnya bergabung di teater Arafah ini tadi. Dan kita kembali ke Imam lagi untuk prestasi di teater Arafah ini apa aja nih? Ya masih inget.
Kalau prestasi sih terlepas dari penampilan, kalau saat ini saya sedang mensutradarai Aha. Untuk pementasan ya. pementasan monolog yang bakal ditampilin dalam kegiatan Petra ini, Kak. Oh gitu. Dan ini ya. Tapi kalau prestasinya udah kayak mau buka catatan dulu karena banyak sekali ya. Kalau dari prestasi kayak ini dari UKMK Teater Arafah saya dikirim ke Demau. Demau itu kayak badan eksekutif mahasiswanya, Kak. Aha. Jadi sebagai perwakilan dari Palembang. UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah menaungi mahasiswa ke bagian seninya, Kak. Oh di Jadi bidang seluruh- seninya. jadi menaungi seluruh kampus. Oke, itu salah satunya ya. Oke, baik. Dan kalau ke kalian masing-masing, Linda tadi tari ya. Ya. Kalau Ois tadi apa? Kalau tari juga Kak, Tari sebenarnya. juga. Kalau Imam berawal dari mana tuh? Kalau kesukaan terhadap seni secara umum, tetapi kalau melihat dalam perjalanan lebih seneng ke teater sih, Kak. Teater ya, lebih ke peran gitu. Ah. Ya. Nah, ini kalau peran dan juga tari kan dua seni yang berbeda pementasan ya. Kalau tari lebih ke kayak gestur tubuh gitu, ada gerakannya. Teater pun ada juga gerakan, ada juga gestur juga ada. Tapi lebih kayak apa ya kalau teater tuh membawakan sebuah tokoh gitu ya atau peran itu tadi. Dan di sini kalau kaitannya dalam satu pementasan tari dan juga seni peran tadi bagaimana tuh? Mungkin kalau Mhm. mungkin kalau dari kaitannya itu bersamaan dan sejalannya itu tentang gerakan perannya. Gerakan perannya, bagaimana? Bagaimana gesturnya, bagaimana kita mengekspresikan suatu adegan dengan dialog. Mhm. Jadi beresonansi, Kak, kayak gitu. Jadi selalu dan tiap adegan pasti diiringi dengan gerakan. Setiap adegan. Tapi gerakannya itu bukan gerakan tarian, bukan ya? Lebih kayak dramatis gitu, musik dan dengan suasana apa yang dibawakan tokoh itu tadi, lagi sedih, lagi bahagia gitu ya. Dan terkadang juga ada adegan tarinya, Kak, yang kita Ada, pelajari karena dari tiap memang itu. Mm-mm. Oke, baik. Tapi kalau pengalaman Linda untuk tampil di panggung tari biasa sama tari di teater, ada perbedaan nggak tuh? Secara penampilan mungkin. Hampir mirip sih. Hampir sama mirip aja. ya, kemiripannya hampir sama karena sama-sama membawakan gerakan gitu. Tapi kalau teater tariannya mungkin lebih bertema ya. Kalau tari kreasi kan ya gitu, kita mengekspresikan tarian itu tadi lebih ke kayak improv gitu. Tapi kalau teater kan tariannya ada mengikuti judul. Nah biasanya untuk supaya apa ya selaras dengan judul yang dibawakan, teman-teman tari teater itu ngapain aja tuh biasanya? Kayak menggali naskahnya dulu, dicari gerakannya dulu atau bagaimana? Kalau dari awal penulisan cerita itu mungkin kita bedah naskahnya, Kak. Di bedah naskah dulu. Kayak gimana sih di adegan ini gerakannya yang bakal kita konsepin, dan terus lanjut casting sutradara, Gitu casting ya. pemain, dan lanjut sampai latihan dan pementasan. Oke, itu proses untuk pementasannya itu tadi. Dan kalau Ois bagaimana tuh? Mencari gerakan sama teman-teman ketika bedah naskah. Kayak misal contohnya menanam padi, pasti agak mana ekspresi lagi nanam padi gitu-gitu ya. Cuma kalau dari Ois sih Kak, buat tari kreasi sama tari teater tuh agak beda. Oh, dia agak beda. Bedanya di mana? Kalau kreasi kan dia biasanya bener-bener ada tuh Kak ceritanya, dari sinopsis tarinya tuh udah dibuat. Tapi kalau buat teater tuh lebih ke gestur tadi, lebih ke olah tubuh, terus apa sih kalau kita bilangnya gerakan teatrikal kayak gitu. Gerakan teatrikal. Jadi kalau misalkan kan bener kata Kak Imam tadi, dibedah dulu naskahnya. Si penari ini jadi apa di dalam naskah itu. Jadi yang merankan apa, misalkan jadi akar. Nah tuh gimana sih jadi akar mendep di tanah kayak gitu kan, panjang. Terus gimana tuh gerak-geraknya kayak gitu. Oh, jadi tarian di teater tuh lebih detail gitu ya. Misal tokonya di akar, bagaimana ekspresinya begitu, gerakannya seperti apa. Biasa kalau kalian untuk pementasan itu ada nggak yang mementorin gerakan untuk tarian itu tadi? Ada Kak. Kakak tingkat juga ya. Kakak tingkat juga. Tapi kita
dari sini kan mungkin udah pada sibuk kerja ya Kak. Jadi kita bikin sendiri juga. Oh, dengan teman-teman saling belajar gitu ya. Tapi tetap Oke. diarahin dengan mereka gitu. Begitu. Tapi kalau buat tantangan ada nggak yang paling diingat tuh dalam setiap mau penampilan, terutama untuk di kawan-kawan yang membawakan tarian gitu? Kalau buat tantangan sendiri tuh ada beberapa koreo yang kita bikin juga di beberapa lomba tahun-tahun sebelumnya. Terus buat yang penampilan Petra nanti itu juga yang bikin tari Ois gitu Kak. Ada berapa tarian yang nantinya akan dipentaskan untuk di judul Petra ini nanti? Kalau Petra yang tari cuma satu Kak. Nah kebetulan itu mereka bikin sendiri. Yang Ois itu buat teaternya aja. Oke, OIS-nya buat teaternya saja gitu ya. Oke, nah untuk ke Imam lagi kita pengen tahu runtutan dalam proses penyiapan sebuah pentas itu apa aja biasanya. Pertama, casting pemain dulu atau ada hal lain? Yang jelas kalau pertama itu Kak kita penulisan naskah. Oh, penulisan kita. naskah dulu, iya ya, mak menolak casting kalau naskahnya belum adom itu ya. Oke, Penulisan naskah, sudah itu dibedah naskahnya Kak. dibedah lagi. Di bagaimana kalau ini ada tidak sesuai. Termasuk itu mencari gerakan-gerakan, dialog yang tepat dan mengukur apakah naskah ini sudah siap buat dipentaskan atau belum. Oke, jadi kayak ada ini dulu ya. Biasanya untuk mengukur naskah ini udah siap dipentaskan atau belum itu ada diskusi dengan teman-teman atau sebagai penulis mengambil keputusan sendiri gitu. Kalau dari penulis sendiri kayaknya nggak mungkin bisa Kak. Selalu minta bantuan dari teman-teman yang lain, diskusi. Kayak masukan gitu ya. Nah, sejatinya kita kalau kayak gitu egois Kak. Oh gitu. Jadi tetap melibatkan tim gitu. Melibatkan tim. Apabila sudah kelar itu, yang pertama kita cari casting sutradara. Casting direkturnya dulu, sutradaranya tadi ya. Apabila serasa sutradara menyanggupi dan siap untuk ini Menggarapnya itu tadi. menggarapnya, kita langsung ke casting pemain. Pemainnya. Dilanjutkan dengan latihan. Latihannya mungkin paling mepet kita itu 1 bulan. 1 bulan itu paling lama ya. Paling cepat. Paling Mepet kan artinya udah deket ya. ya Jadi singkat. minimal aja. Minimal ya. Terus apa lagi tuh? Termasuk musiknya. Mhm. Musik, make up, timnya, pencarian tim. Jadi didiskusikan siapa yang nanti untuk di bagian artistiknya, Iya, di tata bagian musik. musik, tata musiknya juga di situ. Tapi kalau musik teater itu lebih kemana nih warnanya? Kalau dari kita lebih ngarah ke musik tradisional Kak. Tradisional. Jadi kayak pakai jimbe gitu, gong, gitar juga ya. Masuk. Surling ada juga. Seruling apabila ada yang memainkannya, ada yang bisa. Ya, kami Tetap dikombinasikan juga ya. Oke, baik. Dan kalau dari Linda lagi nih kita pengen tahu pada saat pementasan pertama kali judulnya masih inget nggak apa? Enggak ya. Sudah lupa karena udah lumayan cukup lama ya. Atau banyak beban pikiran enggak? Kayaknya memang udah karena banyak pementasan ya. Jadi Linda tidak begitu mengingat. Tapi yang pada saat proses castingnya masih ingat? Apa aja tuh yang dites sama kakak-kakak tingkat pada saat itu? Kayak actingnya pasti ya itu ya. Tapi kalau Ois bagaimana Ois? Untuk proses casting teater tuh sama nggak kayak kita casting mau film? Kalau aku nggak tahu nih Kak, kalau film gimana. Tapi kalau buat teater tuh biasanya kita olah vokal dulu. Oh, olah vokal dulu. Dilihat dulu vokalnya. Soalnya kan kita kalau teater nggak pakai mikrofon tuh Kak. Iya, langsung suara asli ya. Langsung suara asli. Jadi dilihat dulu vokalnya bagus nggak buat meranin ini, atau vokalnya cocok di peran mana kayak Oh gitu. Jadi warna vokalnya dulu. Sesudah itu apalagi tahapannya? Terus mukanya Kak, kan biasanya ada tuh muka-muka yang memang cocok buat antagonis, ada yang buat peran antagonis kayak gitu kan. Jadi lihat mukanya, terus cara dia bisa ngemimik muka, Ekspresi. ekspresinya bisa berubah secepat apa kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu ya Imam ya, ada proses menentukan apa namanya itu untuk kategori perannya ya. Kalau peran teater nih ada apa aja? Antagonis, protagonis, dan bisa kita bilang sampingan kayak gitu. apa sampingan? Peran pendukung. Oh, peran pendukung. Bukan melankolis bukan ya? Kayak gitu. Dan biasanya untuk menentukan oh ternyata si A cocok membawakan peran ini. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ois ya, kayak vokalnya udah cocok. Tapi ketika vokalnya udah cocok, ekspresinya kurang pas, bagaimana tuh? Itu fungsi kita latihan Kak. Mungkin dari latihan itu selama 1 bulan minimalnya sudah bisa kebentuk bagaimana kita mengarahkan ekspresinya, bagaimana kita mengarahkan dialognya.
ataupun bagaimana kita mengarahkan gerakan tubuhnya nanti. Oke, nah dalam satu kali pementasan ini memakan durasi waktu berapa lama biasanya? Kalau teater paling minimal itu Kak dari kita minimal 20 menit dan maksimalnya mungkin 1 jam atau lebih. 1 jam lebih ya, itu yang paling maksimal tuh. Dan biasanya kalau prepare untuk satu pementasan, contohnya untuk di Patra ini nanti, kalian udah tahapannya di mana nih saat ini? Udah berapa persen? Kalau dari pementasan yang saya ini menimbang dan ini mungkin sudah 60%. 60%, sisa 40% lagi ya. Yang paling kita agak kendor itu di musik. Oh, musiknya masih belum klop gitu. Masih kurang pemain atau belum ketemu warna musiknya? Kalau tinggal kurang latihan aja. Oh, latihan aja. Semua tim sudah ada ya. Sejatinya masih pakai musik digital, masih dari elektronik ya. Masih dari player. Pengen kita itu memainkan secara manual. Secara langsung gitu tadi ya. Oke, baik. Dan untuk pementasan ekspresi teater Arafah ini kapan nih agendanya? Ingat nggak? Oh ini ya bidangnya ke Linda lagi nih, ketua pelaksana. Oh iya ya, saya lupa tuh. Bagaimana Linda sebagai ketua pelaksana, kapan nih agenda pelaksanaannya? Agenda pelaksanaannya tanggal 14 Desember 2025 di Geraha Budaya. Geraha Budaya Jakabaring di situ ya. Akan ada berapa pemain yang ikut serta di situ? Pemain. Nah, kalau pemain sih dari anggota UKM Kesenian Budaya Teater Arafah. Enggak, total pemain yang ikut turun nanti ada 20 atau 15 atau berapa tuh? Mungkin Imam yang tahu kayaknya ya. Mungkin kalau dari teater ada 25. Banyak ya. Itu udah musik atau pemeran aja? Sudah termasuk musik. Kalau dari tarinya ada 5 orang. Ada pespop seluruh kepanitiaan mungkin ada 30 atau 35 sampai. Itu total keseluruhannya gitu ya. Termasuk 2 lagi dance sama monolog. Dance sama monolog Kak. Kalau dance mungkin ada 5 dan monolog 1 orang. Oh, ada 1 orang di situ nanti. Dan untuk ke Linda lagi nih sebagai ketua pelaksana, kita pengen tahu biasanya kalau kalian pengen pementasan apakah ada kerjasama dengan pihak sponsor begitu, ada juga nggak? Kalau sponsor sih untuk sekarang belum ada yang tembus. Belum ada yang tembus, kayak tembakan ya. Masih belum ada yang di-approve ya. Masih dalam proses untuk pengajuan begitu. Dan untuk yang sudah ada pihak luarnya juga mensupport. Ada juga ya. Oke, mudah-mudahan itu untuk di Petra ini akan banyak sekali supportnya gitu ya. Oke, udah 40% kurang PR-nya lagi sebagai sutradara dan juga sebagai apa nih kita nyebutnya kalau Imam nih untuk di Petra ini nanti. Standing commit atau ini aja Kak? Penasehat. Sebagai penasehatnya juga di sini untuk ini nanti keterlibatan pihak kampus ada nggak untuk pementasan? Sejatinya kalau pihak kampus yang kita perlukan support itu cuman dukungan buat hadir aja Kak. Untuk hadir aja sebagai bentuk support gitu ya. Oke, baik. Dan untuk pemilihan jadwal latihan kan mengingat kayak OIS Linda ini masih mahasiswa aktif. Biasanya kalian untuk penentuan waktu latihan bagaimana tuh? Itu sore Kak, dimulai dari jam 4 mungkin sampai jam 7 sampai isya kayak gitu. Menimbang para mahasiswa juga mungkin masih kuliah dan semuanya di jam 4 dan seterusnya itu kayaknya sudah pada nggak lagi kuliah. Oke, maksudnya MK-nya udah selesai ya. Kalau nggak kuliah lagi udah tamat ini namanya. Oke, baik. Dan ini kita pengen tahu lagi untuk ke OIS menjadi penari itu apa nih syarat yang harus ada? Selain percaya diri udah pasti ya. Kalau aku kan kebetulan aku nari dari SD Kak. Oh, udah lama ya. Jadi kalau aku lihat kayak adik-adik aku kayak gitu kan. Sebenarnya nari tuh nggak ada syaratnya sih Kak, cuma mau latihan aja. Keinginan dulu, itu dulu ya. Jadi kalau kita banyak latihan kayak gitu kan, tubuhnya tuh terbentuk sendiri gitu loh Kak. Kelenturannya tuh terbentuk sendiri asalkan mau latihan kayak gitu. Bisa karena terbiasa itu tadi ya. Karena udah biasa akhirnya yang tadi kaku bisa menjadi ini bisa lebih luas gitu ya. Dan selain itu apa lagi tuh? Selain niat atau keinginan tadi? Selain itu apa ya? Selain latihan, percaya diri,
Sama apa ya, paling kalau udah di atas panggung tuh penghayatannya Kak, itu yang sering dilupain sama penari kan. Begitu. Apalagi teater ya, dia kaitannya dengan naskah itu tadi. Penghayatannya tuh lebih dramatis gitu ya. Jadi apa sih pas nampil tuh jadi apa kayak gitu. Jadi rasain aja kalau kita jadi di situ, jadi di posisi itu kayak gitu. Biasanya yang menentukan ini tadi ya kembali ke sutradaranya ya, jadi apanya di situ nanti. Kalau pemain kan pasti ada castingnya, tapi kalau penari bagaimana? Sama juga? Nah kalau buat penari tuh biasanya kita ambil dari anak-anak yang di divisi tari. Oh langsung, jadi nggak ada seleksi lagi ya. Siapa yang udah siap itu yang ikut tampil nantinya di situ. Oke baik. Kalau Linda bagaimana lagi nih Linda, untuk satu tampilan tarian ini biasanya memakan waktu berapa lama untuk latihan? Sama ya 1 bulan tadi kurang lebih? Atau ada hal lain? Kayak penambahan waktu khusus untuk tarian, ada nggak? Enggak sih. Semuanya 1 ya, tetap 1 bulan dikompleksin di situ. Oke baik. Dan selain itu kenapa pemilihan untuk pementasannya di Geraha Budaya tuh kenapa tuh? Ya kalau pemilihan kenapa di Geraha Budaya? Pernah ada tampil di kampus mungkin? Karena di situ ada panggung yang sudah sangat mumpuni buat teater kan. Karena memang itu di tempatnya ya. Sudah tahun kemarin sudah mencoba di panggung kampus. Ternyata kayak kurang kayak gitu. Kurang maksimal. Sejatinya kami terakhir kali maki di Geraha Budaya itu pada tahun 2021. Oh 2021 udah lumayan cukup lama ya? Udah 4 tahun yang lalu. Dan yang masih ngerasa panggung paling mumpuni buat teater masih di situ Kak. Oh di sana di Geraha Budaya itu tadi. Oke baik. Nah untuk di Petra ini tadi keterlibatan panitia ini apa aja tuh, nanti ada bidang-bidangnya juga nggak? Ada apa aja kalau boleh tahu? Silakan ketua pelaksana lagi. Saya sering lupa ya sama Linda ya. Ada apa aja tuh untuk kepanitiaan? Misal ada kepala apa pentas, stage, atau ada apa ya kita menyebutnya tuh kalau di teater? Ada apa aja? Oh, kalau di kami sih ya pastinya ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana, Ya, oke. Sudah itu ada sekretaris. Ada sekretarisnya, sekretaris pelaksana. Bendahara. Ada bendaharanya juga. Ada tim acara. Tim acaranya, tim yang sudah disiapkan apalagi tuh? Ada tim kreatifnya. Tim kreatif, ada tim humas. Oke. Humas konsumsi dan perlengkapan. Ada perlengkapan. Jadi lumayan cukup banyak juga di sini ya. Sinergi antar ketua pelaksana dan juga panitia lain itu sangat dibangun sekali ya, supaya suksesnya untuk pementasan nanti. Oke, baik Manci Pece, sebelum nanti kita kepo lagi dengan teman-teman dari Teater Arafah, kita mau lewat dulu beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas Forum 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih. Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Kibarkan bendera di langit luar.
cinta kita yang kuasa, bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, Bang Cibicak dulur-dulur dimanapun berada dan yang baru bergabung, ini kita masih bersama dengan kawan-kawan perwakilan dari UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah dari kampus UIN Raden Fatah Palembang, dan kita masih ngomongin soal terkait dengan Petra atau singkatan dari Pentas Ekspresi Teater Arafah yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 14 Desember di Geraha Budaya Jakabaring Palembang ya. Oke baik, dan kita kembali ke Imam, Ois dan juga Linda, kita untuk melanjutkan obrolan kita ya. Kita pengen tahu mungkin ke Imam dulu nih mengenai konsep dan juga naskah. Biasanya untuk menentukan ide utama atau pesan yang pengen disampaikan melalui pementasan ini bagaimana tuh? Kalau dari Petra ini Kak, kita ini kan mempunyai tema, jadi berdasarkan temanya. Jadi tema kita menyuarakan rasa, Merangkai rasa menyuarakan jiwa. merangkai rasa menyuarakan jiwa, yang mana itu berkaitan erat dengan sistem kepemudaan sekarang, yang dimana itu banyak terjadi anxiety, ya kurangnya percaya diri, termasuk jadi yang kayak introvert yang takut menyuarakan diri. Jadi dari situ kita kembangkan dari ide itu menjadilah sebuah naskah nanti yang berjudul Silent ya. Termasuk monolognya nanti juga tentang isu remaja, yang mana kalau kita lihat sudah terlalu banyak kejadian sekarang. Yang kita harapkan untuk kedepannya mungkin bisa menyelamatkan 1, 2 atau ribuan nyawa nanti kedepannya. Ya. Jadi melihat kerelevanan bagaimana saat ini situasi yang ada ya. Itu yang akhirnya ditentukan sebagai tema yang mau diangkat nanti. Oke, termasuk untuk nanti di Petra ini juga ya. Baik, dan mengenai naskah sebagai penulis sutradara bagaimana tuh untuk konsepnya supaya bisa selaras dengan ide tadi tuh? Kalau
dari saya sendiri termasuk dalam sutradaranya naskah teater monolognya Kak, yang berjudul Aglea. Aglea itu bisa kita bilang kayak isu remaja, isu perempuan tepatnya, yang mana pada saat ini sudah banyak dan terjadinya pergaulan bebas di antara remaja, terutama di kalangan mahasiswa yang sedang disekolahkan dari kampung halaman desanya. Dia di sini akibat pergaulan bebas jadi mungkin bisa kita bilang amit-amit hamil di luar nikah dan bunuh diri. Baik, jadi ada pesan yang sangat kuat ya untuk disampaikan pada saat pementasan ini nanti, bahwa tindakan-tindakan yang membuat ya tadi yang disampaikan oleh Imam tadi ya, yang merujung kayak adanya tindakan bunuh diri itu tadi, dan juga pergaulan bebas itu tadi ya. Lebih menyampaikan atau menyuarakan melalui pementasan ini bahwa itu akan menjadi suatu dampak buruk yang jangan sampai dilakukan begitu ya. Oke, baik. Dan selain itu untuk pemilihan aktor untuk setiap peran ini apa nih yang jadi poin utamanya yang bisa menentukan si A ternyata bisa membawakan peran ini begitu? Kalau dari saya sendiri sebagai sutradaranya, menentukan pemainnya melalui kesiapan apabila dia siap ditempa untuk menjadi peran itu, dia semangat dan dia bersedia, saya lebih semangat bakal menempa dia. Oke, jadi melihat dulu bagaimana semangat dari calon pemain itu tadi ya. Kalau udah semangat apalagi baru ke yang tadi disampaikan Ois kayak ekspresinya gitu-gitu ya. Ayo kita latihan intens selanjutnya. Latihan dulu dan baru nanti penguatan karakter begitu ya. Betul Kak. Oke, baik. Kalau Linda dan Ois pernah menjadi pemeran juga nggak? Pernah ya? Pernah Kak. Pernah jadi peran apa tuh pada saat itu? Kalau aku nggak ada namanya sih Kak, cuma aku tuh berperan jadi anak SMA. Jadi itu waktu aku bungsu, waktu aku masih maba. Oke. Jadi itu sama juga Kak, pementasan akhir tahun kayak gini. Jadi aku tuh di naskah teater negeri para vagina. Jadi itu tuh ceritanya tentang dunia itu udah dikuasai sama cewek-cewek. Jadi aku jadi anak SMA dan aku punya adik SD kayak gitu. Terus aku sering marah-marahin dia lah kayak gitu. Oke, jadi ada tantangan sebagai antagonis ya di situ ya. Karena ada karakter marah-marah itu tadi ya. Padahal muka aku imut-imut. Wah, beda dengan aku. Aku main amit kalau aku. Oke, baik. Nah, kalau tantangan untuk peran antagonis itu ada nggak gitu untuk Ois yang pernah membawakan? Kalau dari aku sendiri, karena suara aku ngerasa suara aku tuh nggak cocok kayak gitu loh. Lebih cocoknya kemana? Jadi Cinderella jatuh ya. Lebih cocoknya kemana tuh? Tapi aku tuh di situ diperankan buat jadi kakak yang bawel kayak gitu loh Kak. Itu. Bawel sama adiknya, terus yang ibu aku tuh suka. Suka apa suka? Bukan apa sih? Galak. Suka galak, ngebabu ke bapak aku kayak itu nah. Oh, jadi maksudnya suka memerintahkan suami gitu ya. Benar. Jadi sebagai anak tuh melihat situasi itu di rumah kayak ikut respon juga begitu ya. Respon ngebela ibu tadi. Begitu. Jadi lebih ke situ. Malah si Ois bisa tahu karakternya gitu ya. Tapi kalau Linda pernah juga jadi pemeran juga dalam suatu pementasan. Kalau aku sih kan termasuk baru juga ya di sini Kak ya. Jadi kalau main teater tuh pernah merannya tuh di siluet. Iya. Siluet tuh kayak bayangan itu ya? Iya, peran bayangan. Oke, kalau siluet itu lebih ke gestur ya kayaknya. Karena kan dia cuma hitam ya kalau di atas panggung gitu. Ada tantangan juga nggak di situ? Iya, tantangannya tuh kan siluet itu menghadap ke belakang ya? Iya. Membelakangi penonton ya, bukan? Kalau Enggak siluet sih, Kak. di depan juga. Iya, di depan. Nanti ada lampu dari belakang gitu. Jadi tantangannya tuh kita tuh harus bisa membatasi gimana sih? Mengekspresikan gitu ya. Bagaimana gerakannya siluet itu tadi supaya bisa tersampaikan kepada penonton yang menyaksikan. Dan juga biar kita tuh tidak keluar batasnya dari siluet tadi. Oh, ada garisnya di situ. Iya. Ngapa kalau lewat batas itu tadi ada buahnya apa muncul? Tidak kelihatan dari lampu. Oh, iya itu ada tekniknya. Biasanya mengakalinya bagaimana tuh untuk di lantai? Kayak ada garis gitu ya. Kode-kode kayak lakban hitam gitu. Oh, begitu. Dan untuk
Kalau Imam pertama kali ikut teater pernah memerankan peran apa tuh? Kalau dulu di 2019 itu ada Dul Muluk yang sutradaranya Maestro Pak Jonhar Oke. DKP. Oh, di Dewan Kesenian Palembang ya. Dan itu perannya sebagai panglima perang. Oh, panglima perang. Ada tantangan apa tuh menjadi seorang panglima? Ya terutama kalau di Dul Muluk kayak gitu, dialognya Kak yang paling susah. Bahasa Palembang kan itu? Bahasa Palembang, bersyair tambah lagi. Oke. Dan ada iramanya ya. Dan kalau untuk adegannya yang paling sulit itu adegan berantem kalau dari saya. Oh itu. Kenapa? Ada ya Koreonya, Kak. Ada fightingnya ya? Ada koreonya yang mungkin agak lebih susah dipraktekkan daripada adegan-adegan percakapan biasa, kayak dialog-dialog biasa. Karena selain menyesuaikan gerakan, ada termasuk dialognya juga pada ada saat dialog. Itu yang muat agak ribet sih. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilewati ya ketika latihan gitu ya. Alhamdulillah. Oke, nah kalau kita kembali ke Petra ini tadi, ini kalian udah masuk waktu latihan udah berapa lama nih? 2 minggu, 1 minggu? Atau baru mulai ini bahkan? Udah berapa lama? Kalau dari latihan, termasuk teater seluruhnya itu 1 bulan sudah lebih Kak mungkin. Enggak, untuk yang saat ini, pas latihan kalian udah memakan waktu berapa lama tuh? Ya sudah lebih dari 1 bulan, mungkin masuk 2 bulan ini Kak. Waduh, udah lumayan lama ya. Padahal itu maksimal tadi katanya cuma 1 bulan ya? Minimal untuk bisa ini Kak. Oh, minimalnya. Relevan buat kita ini. Oh, bukan maksimal 1 bulan itu. Progresnya dari setiap latihan ke latihan bagaimana perkembangannya? Kalau dari awal itu mungkin dari reading. Apabila reading sudah, mencoba langsung digerakkan, dipraktekkan bagaimana gerakannya. Selanjutnya apabila aktor sudah berani lepas naskah, itu lebih baik lagi Kak. Artinya udah hafal, udah menguasai ya. Dilanjutkan dengan musik kita nih yang agak ketinggalan itu, baru nyusul. Ditambah lagi untuk menyelaraskan karena sekarang masih kita pakai digital. Oke. Dari rekaman ini. Dan yang jadi PR tetap kalau dari sekarang itu di musik. Di musik ya. Ya masih butuh waktu lagi tuh buat latihan. Walaupun ini udah hampir di ujung bulan ya. Punya kurang lebih 2 minggu ke depan untuk pementasan. Ini kan tanggal 29. Betul. 14 pas 2 minggu lagi nih. Nih terkejar lah ini, mudah-mudahan terkejar ya, mudah-mudahan ya, insyaallah. Oke, baik. Dan masih ingat ada beberapa sepenggal kalimat itu pada saat pementasan masing-masing ada nggak? Kayak Ois atau Linda atau Imam yang berkesan sampai akhirnya saat ini masih inget tuh? Ada ya? Kalau mungkin dari aku itu pernah yang selalu aku ingat terus pementasan tentang kemerdekaan nggak? Ya sepenggal kalimatnya, kemerdekaan adalah sebuah hegemoni, sebuah benar maaf. Agak lupa ya. Itu perannya sebagai apa pada saat di tema kemerdekaan itu tadi? Pemuda yang punya semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif atau apa? Pemuda yang sudah lelah melihat keadaan negara ini. Oke. Dan ingin berjuang sendiri. Begitu. Jadi menggebu-gebu ya di situ ya semangatnya ya. Oke. Kalau Ois ada ingatan sepenggal kalimat atau dialog pada saat pementasan teater sebagai pemeran gitu? Paling ini ya Kak, ngomel-ngomel. Balik ke ngomel lagi ya. Kayak punya bapak tidak bisa diandalkan sama aku, malah ibu punya banyak duit ya. Kayak gitu Kak jadi. Jadi penggunaan bahasanya bahasa Palembang. Kalau waktu itu ya. Iya. Jadi seru ya di situ ya. Lebih keluar karakter aslinya malah itu. Jadi tidak terlalu tertantang di situ ya, karena memang di rumahnya galak ngomel memang ya. Oke, kalau Linda ada juga pengalaman? Udah lupa ya. Nggak apa-apa, jangan aja pura-pura lupa itu. Jadi galau nanti ya. Oke, baik. Jadi kalau mengenai konsep tata panggung, biasanya bagaimana kalian untuk diskusinya, kayak cahayanya, tata suaranya juga, terus juga dekorasinya, bagaimana tuh biasanya? Kalau itu dari tim awal tadi Kak, kita sudah punya tim penata panggung, penata busana, termasuk tata rias. Ada juga ya. Untuk di Petra ini nanti pementasannya akan mengusung konsep tata panggung seperti apa tuh? Tata panggung tentang
kurang lebih kayak ruang sendiri. Jadi dia tuh dibentuk kayak kamar gitu. Kamar ya betul. Ada tempat tidur gitu-gitu Tempat ya. tidur. Biasa ada cermin juga. Ya bisa dibilang kayak kamar kosannya gitu. Dibentuk seperti itu. Dan ini ya pasti itu membutuhkan budget nih. Biasanya kalau kalian untuk anggaran bagaimana tuh untuk PR-nya? Kalau dari anggaran teaternya, kita kalau bisa sebisa mungkin itu mencari barang-barang bekas atau kayak gitu kita daur ulang. Oke. Yang bisa dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ulang. Supaya juga menghemat budget. Tapi apabila tidak bisa dan harus dikeluarkan, dianggarkan, mau tidak mau kayak gitu. Pakai kas gitu ya. Kalian ada kas nggak untuk di Arafah? Kalau kas iuran per bulan itu nggak ada kak. Cuma kan kita sering ngejob. Kadang Tari ngejob. Oh ngejobnya di mana nih biasanya? Tergantung kak, tergantung orang mintanya kita di mana. Oh Jadi pernah kita, di wedding gitu ya? buat Tari. Tapi kalau teater biasanya buat ngisi-ngisi acara di hotel kayak gitu. Oke. Jadi sebagian kita bagi ke aktor, sebagian kita simpen di kas. Oke, jadi larinya ke sana ya. Artinya udah ada honor ya di situ ya, kalau job-job seperti itu. Pihak kampus bagaimana tuh? Ada andilnya juga enggak ya? Sebenarnya untuk organisasi. Kalau pihak kampus mereka mau membiayai itu kalau kegiatan dari Januari sampai Juni. Selebihnya mandiri ya. kita Oh cari sendiri, begitu. Kak. Termasuk untuk di Petra ini nanti. Bagus-bagus nanti insya Allah mudah-mudahan ada dukungan layanan ya atau sponsor itu tadi dari luar yang bisa mensupport. Dan bagaimana untuk Linda sejauh ini proposal yang udah diajukan udah lumayan cukup banyak juga tuh. Ya lumayan cukup banyak. Ya. Kami juga mengajukan ke sekolah-sekolah yang ada di Palembang. Untuk menyaksikan datang ya. Ya dan juga bisa juga mereka tuh kalau mau tampil juga bisa di kami karena kami juga menyediakan panggung gembira. Ya panggung apresiasi ya kayak gitu. Oke, ada durasi menitnya juga nggak? Iya ada. Jadi buat siapapun yang pengen terlibat untuk pementasan panggung gembira itu tadi, silakan menghubungi teman-teman dari Teater Arafah ini tadi ya. Oke baik. Untuk sosmednya kalian ada nggak? Ada kak, kita di IG Teater Arafah. Oke, jadi silakan bisa Langsung di DM read aja. message itu tadi atau DM tadi ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh adminnya ya. Oke baik. Untuk tiketnya ada juga nanti. Ya kalau kita berbayar kak, Berapa tuh? tapi cuma 15.000. 15.000 untuk cukup satu orang ya lumayan. Itu bisa menyaksikan penampilan yang spesial yang nantinya akan dipersembahkan oleh teman-teman Arafah. Dan untuk kapasitas kursi teaternya nanti ada berapa? Ada tahu nggak? Kayaknya lumayan cukup banyak ya kalau di Kalau Jakabaring di ya. Geraha, Saya udah pernah ke situ. Itu kalau kapasitas maksimumnya ada 300 kursi. 300 ya, jadi lumayan cukup banyak. Untuk jadwal pementasan ada berapa kali dalam di tanggal 14 itu? Cukup sekali atau ada biasa kan pagi ada, nanti siang ada lagi, petang ada lagi gitu. Kita langsung satu acara Kak. Sekali ya. Langsung dari siang sampai tutup sampai selesai. Sampai selesai. Jadi selesai acara selesai pementasan udah selesai. Nggak ada pementasan berikutnya lagi nggak ada ya. Oke, baik luar biasa sekali. Oke, ini tanpa terasa sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi dan di penghujung perjumpaan kita masing-masing ada nggak yang pengen disampaikan untuk Teater Arafah atau untuk pendengar kita mengajak supaya nanti bisa datang hadir pada saat pementasan di tanggal 14 Desember. Silakan dimulai dari Imam dulu, silakan Imam. Apa ya kalau pesan? Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang, untuk mahasiswa boleh deh dilihat pementasan kita. Yang insya Allah yang kami harapkan itu bukan hanya menyamarkan 1 nyawa, 2 nyawa, 3 nyawa, 10 nyawa, mungkin 1000 nyawa untuk pemuda-pemuda zaman sekarang. Oke, menyaksikan dengan pesan yang akan disampaikan di pementasan itu tadi ya. Kalau dari Ois apa tambahannya, silakan. Kalau dari aku buat para pendengar RRI Pro 4 Palembang, ayo buruan buru tiketnya, war tiket Petra karena tiket kita terbatas banget. Jadi nggak 300 itu kayaknya nggak semuanya penuh. Jadi terbatas tiket limited kayak gitu. Jadi buruan war tiketnya sekarang juga. Oke, baik. Kalau Linda sebagai ketua pelaksana apa yang pengen disampaikan tuh? Khususnya untuk warga Palembang yang mendengar sekarang, semoga
Semoga bisa hadir ya nanti ya, Iya. menyempatkan waktunya. Ya, supaya bisa mengekspresikan dirinya lewat seni. Oke, jadi semangat ya, karena seni itu tidak mengenal usia. Iya. Siapapun, tua muda, lanang betina, kalau memang ada keinginan untuk berseni, apalagi ini di era digital, semuanya bisa berekspresi tapi tetap dengan hal yang positif ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi waktunya. Luar biasa sekali untuk Imam, Ois, dan juga Linda tadi yang sudah banyak sekali menyampaikan persiapan dan juga kita membahas tentang teater, dan kita doakan bersama mudah-mudahan pementasannya nanti sukses, banyak penontonnya juga dan juga banyak sponsornya juga nanti, dan sehingga ini bisa menjadi pemicu semangat kalian untuk di pementasan selanjutnya gitu ya. Oke, baik Manca Bica, karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan, pecahnya kita bakal berpisah duken untuk di obrolan komunitas di edisi Sabtu tanggal 29 November 2025, dan kita ketemu lagi besok untuk di obrolan komunitas dengan tema yang lain. Dan terima kasih atas minat dengarnya, selamat weekend. Dan sekaligus juga akan menyudahi perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kulo Celam yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.